Halo teman-teman, saya sendiri Charles Gilbert. Saya Vian Mora. Kami akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, 1. Fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditornya lainnya. 3. Piutang adalah hak untuk penerima pembayaran. 4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dibebani hak tanggungan atau hipotek. 5. Pemberian fidusia adalah orang perseorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 6. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik. Bab 2. Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia. Pasal 3. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap A. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar. B. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih. C. Hipotek atau atas pesawat terbang. Dan D. Gadai. Bab 3. Pembebanan pendaftaran, pengalian, dan hapusnya jaminan fidusia. Bagian pertama, pembebanan jaminan fidusia. Pasal 4. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 5. 1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. 2. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan biaya yang sebesar-besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Pasal 6. Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, B. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, C. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, D. Nilai penjaminan, dan E. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 7. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa A. Utang yang telah ada, B. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah perjanjikan dalam undang-undang jumlah tertentu, dan C. Utang yang berada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Pasal 8. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil penerima fidusia tersebut. Pasal 9. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. 2. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Pasal 10. Kecuali di perjanjian lain. A. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. B. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Bagian kedua, pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11. 1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku. Pasal 12. 1. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. 2. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. 3. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 4. Ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden. Pasal 13. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima jaminan fidusia
fidusia kuasa atau wakilnya dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia. 2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, B. Tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, E. Nilai penjaminan, dan F. Nilai menjadi benda objek jaminan fidusia. 3. Kantor pendaftaran fidusia membuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan. Pasal 14. 1. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. 2. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2. 3. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pasal 15. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dengan pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksterritorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Pasal 16. 1. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. 2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia yang menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 17. Pemberian fidusia melakukan ulang terhadap benda yang menjadi objek fidusia. Pasal 18. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Bagian ketiga, pengalian jaminan fidusia. Pasal 19. 1. Pengalian hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada debitur baru. 2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berdasarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 20. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalian atas benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia. Oke, pasal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fian Mora. Baik. Pasal 21 ayat 1. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atas pemberi fidusia pihak ketiga. Ayat ketiga. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Ayat 4. Dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalian dan atau yang timbul karena pengalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Pasal 22. Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya jaminan fidusia itu dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Pasal 23 ayat 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Ayat 2. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerimaan fidusia. Pasal 24. Penerimaan fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bagian keempat, hapusnya jaminan fidusia. Pasal 25 ayat 1. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepas hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Atau yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ayat 2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf B. Ayat 3. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia bagaimana mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pasal 26 ayat 1. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Ayat 2. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Bab 4. Hak mendahului. Pasal 27 ayat 1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Ayat 2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 28. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia. Bab 5. Eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 ayat 1. Apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui lelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Pasal 30. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal 31. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa. Penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 batal demi hukum. Pasal 33. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji batal demi hukum. Pasal 34 ayat 1. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Ayat 2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Bab 6. Ketentuan pidana. Pasal 35. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 36. Pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Bab 7. Ketentuan peralihan. Pasal 37 ayat 1. Pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ayat 2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Pasal 38. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbarui. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 39. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pasal 40. Undang-undang ini disebut undang-undang fidusia. Pasal 41. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian dari kami menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Saya Fian Mora. Saya Charles Gilbert. Terima kasih.